Bab 985. Aku akan berjanji padamu. Satu sentuhan itu segera menghilang seperti capung. Sentuhan semacam ini terasa seperti disapu angin, meskipun ringan, itu masih tercetak jelas di bibir Gita. Gita yang awalnya masih berteriak dan sangat emosional menjadi diam pada saat ini, mungkin karena dia terkejut dengan perilaku Arthur yang tiba-tiba. Jadi Gita berdiri di sana dengan linglung, menatap Arthur yang berada di dekatnya. Di depannya ada wajah Arthur yang diperbesar berkali-kali. Jarak antara mereka berdua sangat dekat sehingga dia hampir bisa menyentuh pipi Arthur Xiao dengan satu gerakan, ditambah Arthur Xiao menciumnya tadi. Jadi sekarang Gita tidak berani bergerak sama sekali dan pikirannya sangat kacau, kenapa Arthur Xiao tiba-tiba menciumnya. Mata Arthur Xiao dalam dan tangannya masih di bahunya. Satu tangan bergerak ke atas perlahan, jatuh di pipinya dan memegangnya dengan lembut, lalu Arthur Xiao bertanya dengan suara serak, apakah sudah memenuhi syarat untuk menjagamu sekarang? Gita tidak bisa berkata-kata. Matanya membelalak dan menatap Arthur Xiao yang bermata gelap dan suara serak di depannya. Tidak tahu kenapa, detak jantungnya berdebar kencang. Dia digoda. Namun, bukankah Arthur Xiao menyangkal bahwa dia menyukai dirinya sendiri sebelumnya? Kenapa menciumnya tiba-tiba namun, tindakan dan perkataan Arthur Xiao membuat alkohol Gita menjadi lebih sadar. Dia menatap Arthur Xiao dengan saksama dan perlahan mengangkat kepalanya untuk menghalangi di antara keduanya. Setelah memastikan bahwa Arthur Xiao tidak melakukan tindakan lain, dia mendorong Arthur Xiao menjauh dari dirinya sendiri. Tindakannya sangat hati-hati, seolah takut membuatnya marah. Arthur Xiao tidak membuat gerakan apapun pada awalnya, kelopak matanya sedikit terkulai, memperhatikan tangan lembut putih itu di dadanya yang mencegahnya maju dan kemudian mendorong perlahan yang mencoba mendorongnya menjauh. Arthur yang didorong sekitar setengah inci tiba-tiba mengernyit. Detik berikutnya, dia menekan ke depan dengan keras. Gita tidak mengharapkannya untuk sesaat dan terbanting ke dinding yang dingin lagi. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Gita sedikit panik dan tidak menyangka Arthur Xiao yang biasa terlihat cukup jujur, menjadi begitu kuat saat ini. Napasnya sedikit berantakan dan tangannya masih menutupi wajah Arthur Xiao. Arthur Xiao mengerucutkan bibirnya yang tipis, matanya menatapnya dengan erat. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi kualifikasi untuk memedulikanmu? Aku mencoba untuk memenuhi kualifikasi itu untuk diri sendiri. Mencoba memenuhi kualifikasi dengan menciumnya. Ketika kata-kata itu terdengar, Arthur Xiao menurunkan tubuhnya dan membidik bibirnya lagi. Mungkin momen capung tadi terlalu cantik, itu membuatnya memiliki keinginan untuk melanjutkan, jika ciuman sebelumnya adalah karena amarahnya meluap dan tidak tahan untuk tidak melakukannya. Namun yang satu ini, setelah mencicipi buah terlarang yang pertama, mau tak mau ingin terus mencicipinya. Hanya saja Arthur Xiao tidak bisa mendapatkan seperti yang dia inginkan. Karena Gita tiba-tiba menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya menjauh dan kemudian menamparkan wajahnya. Yang di lingkungan yang tenang, tamparan di wajah ini sangat keras. Suaranya renyah dan cepat, bisa didengar bahwa Gita menggunakan kekuatannya untuk menamparkan kali ini. Wajah tampan Arthur Xiao langsung merah dan rambutnya tergerai, terlihat sedikit menyedihkan. Gita mengulurkan tangannya dan menyeka bibirnya dengan kuat, lalu berteriak pada Arthur Xiao dengan marah, memenuhi kualifikasi apaan? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukanku. Hanya dengan menciumku sudah memenuhi kualifikasi. Jika aku tidak memberontak, bukankah kamu masih mau memperkosaku hari ini? Arthur Xiao, aku tidak menyangka kamu rupanya orang seperti ini. Setelah berbicara yang terakhir, mungkin dirinya merasa dianiaya jadi tidak bisa menahan untuk menutupi mata dan menangus. Saat gemetar, air mata berlinangan deras. Setelah Arthur Xiao ditampar, dia menjadi lebih sadar, dia tidak menyangka dirinya akan benar-benar melakukan hal seperti itu saat marah.
Melihatnya menangis sekarang, Arthur Xiao semakin menyesalinya. Dia berjalan dengan panik, "Maaf. Aku hanya tidak tahu apa yang aku lakukan tadi, maafkan aku. Pergi." Arthur Xiao ingin mengulurkan tangan untuk menariknya, tetapi Gita memukul tangannya hingga lepas. "Jangan sentuh aku." Suara Gita menjadi tajam, setelah dia menamparkan tangan Arthur Xiao, dia mundur beberapa langkah dan bersandar di dinding yang dingin untuk menatap Arthur Xiao dengan ketakutan. Bajingan ini, setelah menciumnya, malah berkata dia tidak tahu apa yang dirinya lakukan. "Setelah kamu menciumku, kamu malah berkata bahwa kamu tidak tahu apa yang barusan kamu lakukan. Omong kosong semacam ini masih bisa kamu katakan, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu?" Arthur Xiao menemukan bahwa mata Gita telah berubah drastis ketika melihatnya dan merasa menyesal di dalam hatinya. Dia tidak pernah berani mengakui bahwa dia menyukainya, dia juga tidak berani melewati batas sedikit pun, dia khawatir itu akan menyebabkan fenomena seperti ini. Jadi dia telah menekan emosi di hatinya selama bertahun-tahun. Tidak disangka, dia tidak bisa menahan hari ini. Sekarang, Gita pasti sangat membencinya. Dia tidak mendapatkan kualifikasi dan kesan baik, tetapi kemarahan dan perasaan menjijikkan semuanya bernilai penuh. "Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf." Pada saat ini, selain meminta maaf, Arthur Xiao benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk menebus kesalahannya. Apakah maaf berguna? Gita terus menangis, bersandar di sana, merasa sedih. Kalau begitu, Arthur Xiao merenung sejenak, lalu perlahan memperhatikan Gita dan membuka mulutnya dengan hati-hati. "Jika maaf tidak berguna, maka aku yang bertanggung jawab." "Gita, siapa yang bertanggung jawabanmu? Jangan menunjukkan perasaanmu, orang yang aku sukai bukan kamu." Kalimat ini menusuk hati Arthur Xiao seperti jarum. Tangannya yang tergantung di kedua sisi mengepal dan setelah beberapa saat dia melepaskannya. "Oke, tidak masalah jika kamu tidak menginginkan pertanggungjawabanku. Tapi nasi sudah menjadi bubur, aku sudah menciummu. Diam. Mulai sekarang, kamu bisa menyuruhku melakukan apapun untukmu. Tidak peduli apapun itu, aku bisa berjanji padamu bahkan jika itu menginginkan nyawaku." Gita terkejut ketika mendengar ini. "Aku benar-benar minta maaf." Arthur Xiao menatap matanya dan berkata dengan serius, "Aku hanya..." Krek. Dia tidak bisa menahan diri saat mencoba menjelaskan keadaan pikirannya, tetapi tiba-tiba ada suara dari pintu. Ekspresi Gita berubah ketika mendengar suara tersebut, tampaknya Audrey dan yang lainnya sudah kembali. Kalau begitu, Andre Han pasti sudah kembali. Jika Andre Han melihat adegan ini, dia pasti akan salah paham. Memikirkan hal ini, warna di bibir Gita memudar. Dia bergegas kembali ke kamarnya dengan panik, tetapi tiba-tiba berhenti dan menatap Arthur Xiao dengan kejam. "Kamu tidak boleh mengatakan apa-apa tentang hari ini. Kalau tidak, urusanmu denganku tidak akan habis." Setelah selesai berbicara, dia bergegas ke kamarnya sebelum Audrey Han dan yang lainnya masuk, lalu menutup pintu. Arthur Xiao berdiri di sana, mengulurkan jari-jarinya dan membelai sudut bibirnya dengan linglung. Ada rasa sakit yang terpancar di matanya, tetapi dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, selama itu keinginanmu, aku akan berjanji padamu." Bersambung.